Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Kali ini saya akan membahas terkait dengan tax review yang diperlukan bagi Anda wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Nah, tax review apa sih yang seringkali orang lihat bahwa kenapa diperlukan tax review dalam hal pelaporan perpajakan ataupun penyampaian perpajakan dan bagaimana tax review dilakukan pada bisnis Anda sebagai wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Nah, tax review sendiri definisinya adalah suatu kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam transaksi perusahaan dalam menghitung jumlah pajak yang terutang untuk menilai kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, dengan adanya tax review tentunya akan ada penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan dalam transaksi perusahaan dengan menghitung besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan atau terutang dengan menilai kepatuhan wajib pajak bagaimana proses input, proses dan outputnya. Jadi kita akan lihat nih input, proses, dan output dari suatu transaksi bisnis bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Bagaimana pelaporan perpajakannya ketika mereka sudah menghitung, membayarkan, dan melaporkan. Apakah sesuai dengan ketentuan. Nah, kenapa sih diperlukan tax review? Nah, untuk meminimalisir resiko dan memperkecil sanksi. Kita tahu bahwa kali ini wajib pajak banyak sekali saya dengar terdapat SP2DK. SP2DK sendiri adalah surat permintaan data ataupun keterangan. Nah, ketika Anda melakukan yang namanya tax review, tentunya akan ada meminimalisir resiko dan memperkecil sanksi, terutama bagaimana ketika Anda sudah mengetahui peraturan perpajakan. Nah, ketika Anda sudah direview oleh tax consultant, tentunya tax consultant yang memberikan tax review tersebut, akan memberikan panduan mengenai perpajakan bisnis Anda. Ketika Anda memulai suatu bisnis, tentunya proses bisnisnya yang harus kita lihat terlebih dahulu. Nah, bagaimana prosesnya? Kriteria WP yang perlu melakukan tax review. Nah, ada 10 kriteria. Mau tahu? Yang pertama, WP SPT yang lebih bayar. Nah, kenapa nih terjadi yang namanya lebih bayar? Dan kedua, ketika SPT rugi termasuk kompensasi kerugian. Nah, ketika kita tahu bahwa status wajib pajaknya ternyata SPT-nya lebih bayar ataupun SPT-nya rugi termasuk kompensasi rugi. Nah, ini juga kriteria yang diperlukan untuk dilakukannya tax review. Kemudian, yang ketiga, WP tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tidak tepat waktu. Ya, jadi ketika WP ini tidak menyampaikan SPT ataupun nih wajib pajak telah menyampaikan SPT tapi tidak tepat waktu. Nah, itu perlu dilakukan tax review sehingga wajib pajak tersebut disupervisi, diberitahu aturan perpajakan yang benar. Kemudian WP yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh DJP. Jadi ada kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian kriteria yang kelima, WP yang terdapat indikasi kewajiban perpajakannya tidak dipenuhi selain penyampaian SPT. Jadi ada indikasi nih kewajiban perpajakannya yang tidak dipenuhi. Nah, itu juga perlu dilakukan tax review. Kemudian WP yang terdapat indikasi telah melakukan transfer pricing. Nah, ini juga perlu dilakukan tax review. Kemudian, WP yang mengajukan penghapusan NPWP dan PKP. Nah, ketika Anda menghapus NPWP maupun PKP, lebih baik dilakukan tax review. Kemudian, WP yang mengajukan permohonan perubahan tahun buku. Ingat, ketika Anda merubah tahun buku, perlu dilakukan tax review karena setelah Anda merubah tahun buku akan ada kewajiban perpajakan yang perlu Anda ketahui. Nah, itulah gunanya tax review. Kemudian, wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk melakukan merger
atau penggabungan usaha atau pembubaran. Artinya ketika sudah dilakukan tax review, nah kewajiban perpajakannya jika kondisinya terjadi merger, kemudian penggabungan usaha dan pembubaran. Nah, tax review berguna untuk mengantisipasi atau melihat dari sisi perpajakannya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah menguji compliance atau menguji kepatuhan wajib pajak. Nah, itulah fungsinya tax review untuk melihat bagaimana adakah potensi perpajakan yang perlu wajib pajak ketahui baik orang pribadi maupun badan. Kemudian, tahapannya seperti apa jika Anda melakukan tax review? Tentunya ketika Anda menggunakan tax consultant, nah ada tahapannya bagaimana tax review itu dilakukan untuk Anda wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Nah, tahapannya seperti apa? Nah, yang ini yang kita perlu ketahui sebagaimana Undang-Undang Perpajakan melihat bagaimana kenapa dilakukannya tax review. Nah, ini perlu kita tahu dong, kenapa nih saya harus melakukan tax review dan bagaimana teknik review dan kertas kerjanya. Ketika Anda menggunakan konsultan pajak yang resmi, Anda akan diberitahu teknik dan review dari kertas kerja yang konsultan berikan kepada Anda. Kemudian, proses bisnis Anda tentunya akan dipertanyakan oleh konsultan pajak. Bagaimana Anda melakukan bisnis? Nah, proses bisnis akan menentukan bagaimana pelaporan perpajakan Anda. Kemudian, aturan umum perpajakan ketika kita mengetahui proses bisnis setiap hal-hal yang dikerjakan baik orang pribadi maupun badan. Nah, aturan umum perpajakan perlu diketahui ketika melakukan tax review. Kemudian, aturan khusus perpajakan sehubungan dengan bisnis. Nah, ini adalah korelasi yang perlu diketahui pada saat melakukan yang namanya tax review. Nah, itulah tahapan-tahapan yang perlu Anda ketahui jika Anda menggunakan jasa konsultan pajak untuk melakukan tax review. Nah, salah satunya adalah memahami proses bisnis, bagaimana kumpulan aktivitas atau pekerjaan yang terstruktur, yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tetapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari proses-proses yang dilaluinya. Nah, analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan bisnis-bisnis atau subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. Nah, itulah fungsinya kita memahami proses bisnis dari apa yang kita ketahui, nah sampai bagaimana ketentuan perpajakannya. Oke, jadi seru ya. Tax review sangat diperlukan ketika Anda sebagai wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Ketika Anda memiliki kebutuhan bagaimana perpajakan Anda dan status perpajakan Anda, hindari lebih dini sehingga Anda tahu bagaimana kewajiban perpajakan Anda, apakah Anda sudah compliance atau belum. Ketika Anda menggunakan jasa konsultan pajak, tentunya Anda akan disupervisi. Dan bagaimana Anda mengetahui ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia? Segera hubungi kami dan kami akan membantu Anda. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.